binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan keberkahan pahalanya kepada ruh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, khususnya orang-orang tua kita juga, dan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena buku beliau kita baca dan kita pahami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajiannya bab tentang tidur dan mimpi ya. Kemarin udah ya Pak, menjelaskan tentang peristiwa ketika tidur dan mengantuk. Udah dibahas belum nih? Belum ya? Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fal waqa'atu wal mu'tabaratu bin naum was sinnati haqqun mufidun. Hal-hal yang terjadi atau iktibar-iktibar yang terjadi pada waktu tidur atau pada waktu kita mengantuk, tertidur, ini sebenarnya bagi orang-orang yang bertarekat, salik-salik, para ulama-ulama kita, ya sebenarnya ini adalah haqqum mufid. Dia benar-benar memiliki manfaat gitu ya, memiliki faedah. Karena sebahagian wahyu, perintah-perintah Allah itu pun sebenarnya hadir lewat mimpi, termasuk mimpi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatah ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Sungguh Allah telah membenarkan, Allah telah membuktikan kepada Rasulnya ru'ya, mimpi-mimpi, kebenaran mimpi-mimpi Rasul bil haq. Allah nyatakan dengan benar. Apa itu? La tadkhulannal masjidal haram. Nanti kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah aminin, dengan kehendak Allah, dengan aman gitu ya. Nah, ayat ini turun sebelum Nabi melakukan patun Mekah. Kalau bahasa kita ini seperti meramal, tapi kalau Tuhan kan tidak meramal. Ini artinya kejadian yang akan datang pun sebenarnya sudah dicatatkan Allah. Sebagai salah satu bukti kebenaran qada dan qadar gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan apapun yang terjadi. Hanya sebahagian besar itu dirahasiakan Allah, dan sebahagian yang dirahasiakan Allah itu bisa berubah ya, yang kita kenal dengan qada mu'allaq, berubah dengan usaha, perbuatan dan seterusnya. Maka Allah sendiri mengatakan di situ insyaallah aminin. Ya, maka kita pun kalau masa akan datang diperintahkan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya, Allah sendiri menggunakan kata itu. Maka Nabi ketika ditanya tentang Dzulkarnain, ditanya tentang hal-hal kejadian masa lalu Nabi mengatakan besok ku jawab, kata Nabi. Ditunggu-tunggu besok nggak turun ayat. Ajib-ajib baru turun ayat. Wala taqulu
Jangan engkau katakan sesuatu itu besok, tetapi katakanlah insya Allah. Karena semuanya terjadi itu setelah mendapat izin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengatakan, lam yabqa min ba'di nubuwah illa al-mubasysyirat yarahal mu'min aw taralahu. Tidak ada yang tersisa lagi kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat, yang tersisa adalah mubasysyarat, yaitu kabar-kabar gembira. Yarahul mu'min aw taralahu, yang dilihat orang mukmin dalam mimpinya atau diperlihatkan kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan kabar gembira. Ini bahagian dari kenabian. Karena dalam hadis sahih yang lain disebutkan mimpi orang soleh itu 1/40 atau 1/42 ya dari kenabian. Artinya wahyu tidak turun dalam bentuk Quran lagi. Nah, yang ada dalam bentuk mubasysyarat, pemberitaan lewat mimpi. Ya. Maka Nabi SAW mimpinya jadi kenyataan. Nabi Ibrahim juga mimpinya diperintah untuk menyembelih Ismail. Itu lewat mimpi, perintah Allah itu. Gitu. Jadi mimpi itu bagi orang soleh adalah hak. Hakkum mufidah. Ada manfaat yang benar di situ. Maka setiap Nabi SAW sholat subuh, sering sekali setelah sholat subuh Nabi bertanya, siapa kalian yang mimpi? Ada nggak yang mimpi malam ini? Kadang-kadang ada sahabat mimpi, cerita dia diperjalankan malaikat malaikat ya, perjalankan malaikat, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan Nabi Ibrahim bersama anak-anak. Nah, sekarang ini banyak anak-anak yang wafat di Gaza, sampai orang menulis ini repot nih Nabi Ibrahim nih. Banyak anak-anak yang daftar untuk jadi anak asuhan. Hanya sekedar untuk menunjukkan betapa sesungguhnya kesedihan itu semakin besar gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis sahihnya, mar'ani faqad ra'ani haqqan. Dalam hadis lain, mar'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamassalu bi wa biman ittaba'ani. Riwayat Ahmad. Siapa yang melihatku dalam mimpi, ya, siapa yang melihat aku, maka ia benar-benar melihat aku. Ini ada beberapa teks yang berbeda. Kalau riwayat Ahmad ini disebut mar'ani, barang siapa melihat aku. Jadi ro'ani. Faqad ro'ani. Dalam hadis Ahmad ini dikutip Pak Syekh ini tidak disebutkan ro'ani fil manam. Fil manamnya tidak ada. Ya, dalam hadis lain disebut ro'ani fil manam. Nah ini jadi beda-beda teks hadisnya. Kalau ro'ani itu bisa melihat pakai ruh. Seperti tidur, tapi kita nyata. Tapi ro'ani fil manam, melihat dalam mimpi. Cuma kata ro'a ini sering digunakan untuk mimpi. Ya. Seperti di kitab Ruh Ibnu Qayyim. Barang siapa melihatku pada saat tidur, atau barang siapa melihatku, maka dia telah benar-benar melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, di sini disebut ada lafaz wabimanit taba'ani. Ya, jadi orang-orang yang mengikutiku, nanti ditafsirkan Pak Syekh, di antaranya para wali, tak bisa diserupai oleh setan. Ai taba'ani binuri syariah wa tariqah wal ma'rifah wa binuril haqiqah wal basirah. Artinya orang-orang yang mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi SAW dengan cahaya syariat, tarekat, ma'rifat, dan dengan cahaya hakikat dan basirah. Inilah yang disebutkan Allah dalam Quran. Ada'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yusuf 108. Serulah kepada Allah, manusia orang beriman, ala basiratin. Ya, dengan cara menghidupkan basirah, membuka mata hati,
ana wa manittaba'ani. Itulah diriku, jalanku, dan itulah jalan orang-orang yang mengikutiku. Fala yatamassalu syaitan bimithli hadhil anwar kulliha. Setan tidak akan mampu menjelma menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya-cahaya tersebut. Sebagaimana dikatakan penyusun kitab Al-Mazhar juga demikian, setan tidak mampu menjelma, bukan hanya menjadi seperti diri Nabi SAW, tetapi juga setiap manifestasi bentuk rahmat, kasih sayang, kelembutan, hidayah. Seperti para nabi, para wali, malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, mushaf, dan sebagainya. Itu karena setan adalah manifestasi sifat al-qahar yang memaksa. Ia tidak akan menjelma kecuali pada bentuk dan nama-nama yang menyesatkan. Dan sesuatu yang saling berlawanan tak bisa saling menjelma. Seperti api dengan air. Api tidak akan bisa berubah bentuk jadi air. Begitu pula air tidak bisa berubah bentuk jadi api. Karena berlawanan. Setan itu lambang kohar, sifat kohar ya Tuhan kan. Maksudnya di situ dia sifatnya memaksa, dia sifatnya buat jahat, buat keburukan. Begitu pula sebaliknya, kata beliau kan, air tidak bisa berubah rupa jadi api. Antara air dan api terdapat perbedaan zat yang saling bertolak belakang, berjauhan. Jadi pastilah beda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang dikatakan Allah, demikianlah Allah memberi perumpamaan, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberi perumpamaan yang hak dan yang batil. Nah, ya. Jadi kalau menurut Pak Syekh, setan itu tidak bisa berubah menjadi nabi, menjadi para wali, ya, menjadi matahari yang sifatnya sifat-sifat lemah lembut kasih sayang Tuhan. Ya. Maka setan itu kalau menjumpai kita dalam bentuk, selalu dalam bentuk keburukan, kasar, qahar, dan seterusnya. Ya. Wa ma tamthiluhu bi suratir rububiyah wa da'war rububiyah yujaji'u minhu li anna sifatul bari azza ismu jalla jamaluh. Adapun penjelmaan setan dengan rupa ketuhanan dan pengakuan ketuhanan, hal itu bisa terjadi karena sifat Allah adalah jalal, maha agung dan maha indah. Kenapa dia bisa menjelma itu seperti apa? Karena dia kan punya rasa sombong, sifat jalal, merasa besar. Egonya, maka dia merasa seperti Tuhan. Jadi kalau dia mengaku-ngaku Tuhan masih bisa. Nah itu kata beliau, karena dia punya sifat kesombongan. Padahal sombong itu sifat Allah yang tak boleh dipakai oleh makhluknya. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebut, al-izar al-kibriya'u ridai wal ajamatul izari. Kebesaran itu adalah pakaianku, ya, keagungan itu sarungku, pakaianku. Barang siapa paman naza'ani minhu, siapa yang mengambilnya dari diriku, azabtuhu maka aku akan mengajabnya. Ini Pak saya memahami begitu ya. Jadi setan dapat menjelma dengan sifat jalal. Kenapa? Karena sifat jalal manifestasi dari sifat qahru, ya, maha memaksa. Dan penjelmaan setan akan ketuhanan dan pengakuannya sebagai Tuhan bersumber dari sifat mudillu saja, sifat untuk menyesatkan saja. Ya. Makanya setan itu kan pernah mengaku Tuhan di depan Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung dilempar. Ia tidak akan mampu menjelma pada nama-nama Allah secara keseluruhan, karena di antara nama-nama Allah itu ada sumber hidayah. Nah, jadi menjelma menjadi nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, nah, dia nggak mau yang seperti itu, tidak bisa, karena sifatnya memang menyesatkan, ya. Marah, sifat dia menyesatkan, merasa hebat, sombong, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian beliau lanjutkan lagi, dalam hal ini para ahli tarekat mempunyai pembahasan yang sangat luas. Allah Ta'ala berfirman, ala basiratin wa ana wa manittabani, dengan penglihatan hati aku dan orang-orang mengikutiku setelahku.
Menurut salah satu pendapat, kalimat orang yang mengikuti setelahku di atas merupakan isyarat bagi pewaris sempurna Nabi SAW, yaitu para mursyid yang dengan petunjuknya dan orang-orang mempunyai pandangan batin seperti pandangan batin Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah orang yang mendapat hidayah, mendapat wilayah kamilah, ya, wilayah kemuliaan, yaitu para wali, sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah, wali yang dapat memberi petunjuk, wali yang mursyida. Ini beliau pahami dari lapas wali yang mursyida Al-Kahfi ayat 17. Wali mursyid, wali yang mendapat petunjuk. Mursyida itu ditunjuki atau menunjuki. Summa alam anna ru'ya alal naw'aini afaqi wal ampusi wa ampus. Kemudian beliau membagi mimpi itu jadi dua macam. Yang pertama mimpi afaqi, yang kedua mimpi ampusi. Masing-masing terbagi dua. Mimpi ampusi ini ada kalanya dari akhlak terpuji, ada yang dari akhlak tercela. Contoh amfaki dari akhlak terpuji, melihat surga, melihat bidadari, istana-istana, pemuda-pemuda pelayan surga, hamparan cahaya pemutih, seperti matahari, bulan, bintang, sebagainya. Ini semua adalah mimpi ampusi dari akhlak yang baik berkaitan dengan sifat hati. Nah, jadi melihat bulan, lihat matahari, itu termasuk bahagian dari sifat hati, mimpi dari ampusi, mimpi dari jiwa ampus. Wa amma ma yata'allaqu bin nafsil mutmainnah minha panahu ma'kullah. Sedangkan mimpi ampusi dari akhlak yang baik berkaitan dengan nafsu mutmainnah. Misalnya melihat hewan yang halal dagingnya, burung-burung, ya. Ini karena kehidupan nafsu mutmainnah di surga bersumber dari jenis yang tadi, seperti kambing dan burung-burung. Nah. Sedangkan sapi, ia didatangkan dari surga kepada Nabi Adam untuk bertani di dunia. Unta datang dari surga untuk memperindah Ka'bah yang lahir dan Ka'bah yang batin. Kuda sebagai alat untuk peperangan kecil dan peperangan besar. Semua itu adalah pertanda untuk akhirat. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi, kambing itu diciptakan dari madu surga, sedangkan sapi diciptakan dari minyak ja'faron surga, unta dari cahaya surga, kuda dari angin surga, bighal diciptakan dari sifat mutmainnah yang terendah. Bila seseorang bermimpi melihat bighal, maka ia berarti malas dalam beribadah dan hawa nafsunya berat. Untuk berhasil lolos darinya harus dilakukan dengan tobat dan beramal soleh, dan dia akan mendapatkan imbalan yang baik. Jadi kalau melihat bighal itu maknanya kita sedang malas-malasnya beribadah, maka kita harus istighfar, tobat, dan memaksa diri untuk beramal soleh supaya dia hilang. Kemudian berlanjutkan, adapun keledai diciptakan dari batu-batu surga. Ia diciptakan untuk keperluan Nabi Adam dan keturunannya, yakni sarana mencapai derajat akhirat di dunia. Sementara mimpi ampusi dari akhlak yang baik berkaitan dengan ruh. Ya, tadi ini kan mimpi ampusi akhlak yang baik dari nafs mutmainnah. Ini yang berkaitan dengan ruh, kata beliau, contohnya anak muda yang tampan. Di sana cahaya ketuhanan menjelma, dan karena seluruh ahli surga kelak dalam rupa anak muda yang sangat tampan. Ini yang dikatakan Nabi, ahli surga kelak tampan, elok, mereka bercelak memakai sifat mata. Dan sabda Nabi, aku melihat Tuhanku dalam rupa, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Ini termasuk mimpi-mimpi yang baik dari ruh, ya, rohani yang bersih. Sebagian ulama tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah tajalli. Ya, tajallinya Allah dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Artinya Allah bertajalli dengan sifat ketuhanan pada cermin ruh yang disebut tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani inilah pembimbing jasad yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau mimpi kita dengan pemuda yang sangat tampan, ya itu pertanda
kita sebenarnya sudah dekat dengan Tuhan, karena itu bahagian dari kebeningan ruh atau tiplul ma'ani dia sebutnya. Saya pernah membaca buku Primbon Jawa kok nggak salah ya. Siapa yang bermimpi melihat wanita yang sangat cantik yang tak pernah dilihatnya di dunia, itu pertanda dia sudah mengenal Tuhan, atau Tuhan mau memperkenalkan diri kepadanya. Hubungannya kepada ma'rifat yang begitu. Tapi itu Primbon Jawa ya. Kalau yang ini Pak Syekh yang menjelaskannya. Kemudian Ali mengatakan, Imam Ali, laula tarbiyatu rabbi lamma arabtu rabbi. Sekiranya tidak ada bimbingan Tuhanku, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Nah, hadza al-murabbi al-batin. Yang dimaksud bimbingan di sini adalah bimbingan batin yang diperoleh karena adanya pembimbing lahir, yaitu ahli talqin, para mursyid, seperti para nabi sudah wafat, para wali masih ada, mereka adalah para penerang kolbu. Bila sudah dibimbing dengan ruh-ruh para mursyid ini, maka tidak akan terbimbing lagi oleh ruh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mendatangkan ruh atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Demi ruh kita ini, maka mencari mursyid itu sebenarnya hukumnya wajib. Dengan kolbu manusia dapat hidup dan mampu mengenali Allah, maka pahamilah. Nah, jadi beliau mengatakan di sini sebenarnya mencari mursyid itu jadi wajib. Untuk apa? Untuk supaya ruhani kita ada yang membimbingnya. Ya. Kemarin saudara kita ada yang meninggal barusan, ya. Namanya Pak Bambang. Jam 2, sekitar jam 2.23 dia telepon saya, Ustadz tolong bantu saya katanya. Ada apa? Saya kayaknya sakit keras. Tolong antarkan saya ke rumah sakit haji. Nah, saya siap-siap, begitu keluar rumah, sampai di rumahnya saya panggil sudah nggak ada suaranya, ternyata sudah meninggal. Tanya Tuhan, saya gimana Tuhan? Alhamdulillah pulangnya baik dan pulangnya ikhlas, bersih. Itulah bedanya, saya bukan memujikan katanya. Itulah beda orang yang bertarekat dengan yang tidak bertarekat. Kebanyakan murid-murid yang bertarekat ini kembalinya kepada Allah bersih ruhnya. Nah, itu keutamaannya, karena dia sudah terbimbing kan, dibimbing sama guru-guru mursyid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tanya nanti orang-orang yang belum bertarekat itu, beda-beda lagi dia. Ada yang pulang itu nggak ngerti di mana tempatnya, gelap di mananya, kuning di mananya, macam-macam lah ya. Makanya sebenarnya Pak, kalau sudah kita mengenal ilmu tarekat ini sebenarnya rugi sebenarnya kalau tarekat, sangat rugi. Karena nanti sebahagian orang dia nggak bertarekat tuh nggak tahu di jalan pulang, entah siapa mau diikutinya, nggak ngerti dia. Kalau di tarekat ini ya namanya kita sudah dibimbing guru kan. Ada satu mufti besar Mesir yang baru meninggal itu Mutawalli Sya'rawi, penulis tafsir ini termasuk mufti besar di Mesir, itu meninggal. Tiba-tiba keluarga Nabi hadir sebelum meninggal itu. Kaget dia. Wih, kenapa hadir seperti ini? Kemuliaan apa yang kuperoleh? Dia merasa dimuliakan. Karena waktu mau meninggal dia, ternyata Zainab itu hadir di depan mata dia. Dalam pandangan ruhani. Itu bisa jadi beliau mungkin saja ya ada turunan darah dari Zainab. Dan kemungkinan beliau bertarikatnya tarikat Alawiyah juga. Jadi tersambung ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang seperti itu kan sering terjadi. Kita mau meninggal, kadang lihat malaikat namanya malaikat maut itu kan dia sering pakai jubah hitam kan, seram kan. Dan kalau kita misalnya orang soleh, tentu nanti ya macam-macam. Kadang ada disambut orang-orang soleh, kadang guru-guru kita hadir,
orang-orang tua kita. Maka kalau orang mau meninggal itu kan sering, itu si Fulan dah datang, sebulan dah datang, nggak ada yang nampak. Sering begitu kan? Ya. Nah, termasuk orang tua saya dulu, dia lihat tuh sebagian saudara hadir mengelilingi, sudah menanti bila ditampakkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bertarekat, kita disuruh dibimbing. Nanti kalau mau meninggal begini, yang diikuti ini. Ketika nanti ada ini, nggak usah di opening, karena itu panggilannya takutnya nanti kita lupa Allah, meninggalnya pada saat lalai. Ikuti saja terus. Nah, itu diajarkan. Ya, kalau kita bertarekat, ada ilmunya, namanya ilmu kematian. Ketika kita mau mati, diajari nanti bagaimana. Yang lebih-lebih rahasianya disebutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjutkan, nah ini diambil pendapat Imam Ghazali. Qala al-Imam al-Ghazali liyazuzu ayyura ar-rabbu. Nah ini agak tinggi lagi, lebih tinggi. Imam al-Ghazali berkata, sebenarnya boleh jadi seseorang bermimpi melihat Tuhan, melihat Allah waktu tidur dalam rupa yang sangat indah dan ukhrawi. Berdasarkan takwil tersebut, Imam Ghazali berkata, pembimbing ruh ini adalah sebuah perumpamaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebanding dengan kesiapan orang yang melihat itu sendiri. Nah, jadi yang kita lihat nanti itu, keindahan-keindahan itu, ya bisa jadi kita melihat dalam hati kita mengatakan kita itu melihat Tuhan. Ya, jadi Allah yang kita lihat itu bisa bentuk pemuda yang sangat tampan, bentuk yang paling indah yang belum pernah kita lihat selama-lama, itu tajalli dia di alam mimpi. Itu yang menjadi pembimbing rohani kita, pembimbing jasmani. Nah, dan itu tergantung kesiapan kita. Siap nggak ruh kita itu? Siap nggak kita untuk meyakini, mempercayai? Kalau belum siap, karena nggak dapat dia. Ya. Yang terlihat dalam mimpi itu, kata beliau, bukan hakikat zat Allah, karena zatnya bersih dari segala rupa, bukan zat aslinya. Ya, tapi tajallinya, penampakan gitu, untuk seperti perumpamaan saja gitu ya, untuk membimbing kita. Begitu pula Nabi SAW, melihat Nabi SAW, tolak ukurnya sama. Nabi SAW bisa dilihat dalam mimpi dengan rupa yang beda-beda, dengan kadar kemampuan orang yang bermimpi. Maka nanti jangan heran, Pak. Aku melihat mimpi jumpa Nabi. Nabi itu jasadnya hitam. Wih, kok bisa hitam kan? Aku melihat mimpi Nabi. Nabi Muhammad SAW itu jasadnya kuning langsat. Wih, kok bisa kuning langsat? Itu tergantung kebersihan, kebeningan rohani kita, pandangan kita. Kita yang memandang itu. Nah, jadi kita melihat-lihat beda itu tergantung rohani kita sendiri. Kalau mimpi kepada Nabi SAW. Ada yang bisa melihat wajahnya langsung bertatap. Ada yang bisa melihat sebelah kanannya, di pipi kanannya bersih. Macam-macam. Ada yang melihat dari belakang saja Nabi jalan. Nah, kalau wali-wali mursyid yang tinggi itu, seperti Abah Sekumpul, ya dilihatnya Nabi sampai dicium Nabi. Lututnya kan. Apa maksudnya itu? Kan tentu ada maknanya. Kenapa lutut dicium kan gitu. Nah, itu makanya beda-beda ya, tergantung ini, tergantung makom rohani kita sendiri ya. Tergantung kesiapan. Wala yaral haqiqah al-muhammadiyah illa al-warisul kamil. Hanya orang-orang yang mendapat sebutan pewaris sempurna saja yang mampu melihat hakikat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Nah, tapi kalau sudah sempurna dia, baru kita bisa melihat hakikat Nabi SAW dalam mimpinya. Yaitu pewaris yang sempurna ilmunya, amalnya, halnya, penglihatan hatinya, dan sholat, lahir, serta batinnya. Lahir batin sempurna, baru bisa ketemu Nabi secara sempurna. Jahir batinnya, kalau jahirnya belum sempurna, belum bisa sempurna. Kalau batinnya belum sempurna, belum bisa melihat hakikat Nabi SAW. Ya. Tapi bukan pada keadaan Nabi SAW. Kaza fi syarah Muslim yazuzu ru'yatullah tabaraka ta'ala fi suratil basyariyah. Begitu pula dalam syarah Muslim, ya, buku syarah Muslim disebutkan melihat Allah dengan rupa manusia
dan cahaya itu merupakan takwil dan kias pada penjelmaan sifat-sifatnya. Itulah tadi yang terlihat seperti bentuk rupa pemuda yang sangat tampan. Ra'aitu rabbi syabbun amrad, kata Nabi. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Itu adalah takwil, kias, penjelasan sifat-sifatnya. Pemuda yang sangat tampan itu itu adalah lambang yang gagah, gitu kan? Nah, pemuda tampan, gagah, jamal, indah, kekar, hebat. Itulah semua dia. Jadi sifat Allah itu gagah, perkasa, hebat, indah, jamal. Itulah dia. Jadi itu perumpamaan gitu ya, perumpamaan sifatnya. Seperti halnya Allah menjelma api di pohon anggur kepada Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa SAW di Bukit Tursina, tiba-tiba kan Musa itu melihat api. Jadi Allah itu menjelma dalam bentuk api. Artinya bukan Allah bentuk aslinya bukan api. Tapi hari itu Musa itu hatinya ingin mencari api. Maka Allah tampakkan di situ api. Nah, itulah yang disebut tajalli atau tahwil. Allah itu bertahwil suka hatinya mau dalam bentuk apa saja gitu. Nggak bisa kita batas-batasi. Ini ilmu ma'rifat zatnya begitu. Tapi bukan zat aslinya itu. Dia bisa bertahwil atau menunjukkan sifatnya dalam bentuk apa saja ya. Bisa dalam bentuk api di pohon anggur ketika Nabi Musa mencari api. Begitu pula dalam sifat kalamnya, firmannya. Allah berfirman, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kemudian dilanjutkan beliau, wa kanat tilkan nar nuran lakin summiyat nar. Api yang menjadi penjelmaan Allah pada Musa itu pada hakikatnya adalah cahaya. Tapi kemudian disebut api karena disesuaikan dengan dugaan Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang mencari-cari api. Ya, jadi Allah menyesuaikan dengan hati hambanya. Nah, itu ya. Namanya cahaya. Tapi kan Nabi secari api, nah, dinampakkanlah padanya api. Dan ketika Allah bertajalli pada pohon, tidak berarti bahwa manusia lebih rendah derajatnya dari pohon. Nah, tidak berarti begitu. Ya. Kan bertajalli pada pohon api itu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian Allah bertajalli dengan salah satu sifatnya dalam bentuk al-insan hakiki kepada orang yang sudah mensucikan ruhaninya dari sifat-sifat hewan hingga sifat-sifat insaniyahnya, sebagaimana ketika Allah bertajalli pada kebanyakan wali. Ini dalam ini Bapak Ibu ya. Walaupun yang dibahas mimpi sampai segitunya penjelasannya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau di dalam dunia tarekat, seperti dikatakan almarhum Abah Anom ketika mentakwilkan, ketika Nabi Yusuf digoda Juleha, ya, kemudian sebenarnya walaqad hamma bihi wa hammat biha, katanya kan, sebenarnya yang Nabi Yusuf punya keinginan pingin secara manusiawi dengan Juleha. Juleha udah pingin banget, Nabi Yusuf pun pingin tergoda. Palam ra'a burhana rabbahu. Sekiranya dia tidak melihat burhan dari Tuhannya. Jadi Nabi Yusuf itu ketika tertarik kepada Juleha godaannya, dia melihat burhan. Burhan itu ya bisa bentuk cahaya. Ya, langsung dia tersentak. Itu peringatan dari Allah. Jangan. Nah, langsung dia mundur. Lari dia, baru ditarik dari belakang. Sobek bajunya. Di dalam dunia tarikat, ini saya kasih tahu lah apanya rahasianya. Kedua sampai begini kajinya kan. Kalau dunia tarikat nanti, ketika kita mau melakukan sesuatu, tiba-tiba terbayang wajah guru kita. Kaget kita. Itu tanda kita dilarang. Jangan. Jadi Allah tuh bertajalli mengingatkan kita lewat wajah guru. Paham? Kalau orang yang tak berterikat, ini mohon maaf, mencontohkan supaya mudah dipahami. Ketika seorang bapak mau selingkuh sama orang jahat misalnya, terbayang wajah istrinya. Itu larangan, jangan.
Paham kan? Nah, begitulah modelnya. Itulah yang dijelaskan Pak Asya ini. Jadi tajalli Allah itu dalam bentuk banyak hal. Kalau Nabi Yusuf tajallinya burhan, dalam bentuk burhan. Cuman burhan di sini isyaratnya nggak tahu kita apa burhan disebut dalam bentuk cahaya atau apa. Cuman Allah katakan burhan dalam ayat Quran. Allah milih lapas burhan. Ya. Kalau Nabi Musa lapasnya api nar. Ya. Kalau di Bukit Tursina lapasnya nur. Falamma tajalla rabbahu. Ya. Ketika Allah ingin tajalli, melihatkan zatnya nur, masih itu dalam bentuk nur. Jadi tajallinya Allah itu bisa dalam bentuk macam-macam. Nah, di dunia tarekat spiritual, tajallinya itu dalam bentuk insan hakiki. Itulah yang disebut Nabi dalam hadis. Orang-orang yang tak belajar tarekat dibilangnya hadis ini nggak tercerna akal, sehingga maknanya didhaifkan, mereka nggak bisa pakai. Tapi orang yang bertarekat dia paham. Ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku, kata Nabi. Bisyab bin Amrat, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Itu apabila sudah bersih rohani kita, dia terjalin nanti dalam bentuk itu. Itulah yang disebut namanya istilahnya ruh Rabbani, ruh suci. Paham? Nah, tinggi kan Pak gajinya. Bapak nanti nggak dapat penjelasan dari orang begini. Ini lama sekali cari ilmu ini. Kadang-kadang kita takut nyampaikannya sama orang umum kalau nggak beruntun ya. Nah. Jadi tajallinya itu bukan zat aslinya, tapi seperti perumpamaannya gitu ya. Beliau membahasakan gitu. Nah, kenapa? Karena rohani kita sudah bersih. Maka nanti kita melihat ruh Rabbani. Kalau guru saya bilang ruh Rabbani itu gimana bentuknya? Dia seperti air bening kaca, bening suci. Wah, melambangkan kesucian. Allah itu kan maha suci. Subhanallah. Itu perumpamaan sifatnya. Mau indah, pemuda tampan, suci, bersih. Wah, gagah, perkasa. Melambangkan sifat Allah. Dia tajallikan. Ya. Nah, makanya dalam dunia tarekat tuh, ini mohon maaf nih ya. Kemarin ada pengurus masjid nanya ke saya, membidah-bidahkan orang yang maulid, lalu ketika maulid kan sebahagian mursyid itu ada yang kasar melihat ruhani Nabi datang pas maulid, karena disambut dengan salawat hadir. Orang salafi kan bilang ini khurafat, bid'ah, sesat kan gitu. Ada pula datang. Jadi kalau di sana maulid, di ruh Nabi sini datang, di sana datang lagi, ada lagi. Oh, gimana itu katanya, ketawa dia kan. Inilah orang yang spiritualnya, kalau bahasa saya mohon maaf, spiritualnya rendah sekali. Dia kira alam ruh itu sama dengan alam nyata. Kalau jasad Bapak di sini nggak bisa lagi sana Pak. Kalau jasad fisik gini. Tapi kalau saya duduk di sini, nah saya duduk di sini, saya niatkan saya di depan Ka'bah. Sekarang rohani saya di depan Ka'bah itu. Orang-orang kasar lihat ada ruh di situ depan Ka'bah. Yang bisa lihat sifatnya rohani. Jadi rohani itu bisa banyak tampilannya. Maka malaikat maut itu, alam ruh, alam malaikat itu beda dengan alam jasmani. Malaikat itu dia bisa mematikan serentak. Meninggal di komplek kejaksaan satu. Di Amerika satu. Cuma dia yang mematikannya. Cuma coba dia mematikannya. Itu alam rohani. Wah, kalau gitu banyaklah malaikat tuh katanya. Itulah. Makanya nanti ulama-ulama mursyid tingkat tinggi ya jasadnya di sini, kelihatan di sana, kelihatan di sana. Oh. Ya. Satu waktu salah satu guru kita dibilang sesat sama calon mertuanya. Nggak mau sama kau, sesat kau katanya. Nggak mau aku ngelamar anakku katanya kan. Mau dipisahkan. Lalu dia bilang, gini aja ya, nanti malam ayah nanti silakan bangun, mau tahajud, ibu juga nanti lihat ya apakah saya sesat atau tidak. Jadi pas tahajud, ayahnya mau bangun, mertuanya sibuk, mertuanya mau bangun. Nah ketika tahajud, beliau tahajud di kamarnya. Tiba-tiba di depan kamarnya ada kelihatan ruh mursyid itu tahajud seperti berjasad. Jadi nggak bisa keluar dia. Takut ganggu kan?
Mertua laki-lakinya pun lihat di depan kamarnya ada tahajud. Sama orangnya. Jadi pecah 3 jasadnya. Ini langsung cerita orang yang mengalaminya ke saya. Mursyid, salah satu mursyid kita. 3 begitu. Jasadnya kelihatan 3. Salat tahajud bercahaya terang. Nah, setelah selesai habis subuh, baru dibicarakan. Bagaimana? Apakah orang yang seperti itu sesat? Kaget calon mertuanya. Baru mereka nggak berani bilang kan sesat. Yang mana mungkin orang yang seperti itu sesat? Menyembah Allah tahajud. 3 pecah badannya. Jadi ruhani itu bisa banyak tampilannya. Karena dia kan kayak cahaya. Ya, cahaya itu kan bisa kesana kemari. Dia kan meliputi. Bisa berbentuk sana, berbentuk sini, berbentuk sini. Maka kalau dalam tawajuh, ruhani guru itu nyambung ke semua. Seberapa banyak murid itu nyambung ke seluruh murid. Mau 100 nyambungnya. Nyatunya. Itu ilmu ruh. Nah, ini yang tak dipahami orang salafi. Dia pakai akal rendah namanya, akal sederhana, akal awam. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmu ruhani. Malaikat pun gitu. Tampil di sana aja, tampil sana. Di Afrika, di Indonesia, semua mau meninggal. Tampil malaikat tuh. Semua. Apakah malaikat tuh banyak? Enggak, malaikat tuh 1. Tapi dia bisa menunjukkan diri di banyak tempat. Menampilkannya. Karena dia seperti cahaya. Ya. Karena cahaya itu sifatnya meliputi. Dan dia bisa tampil. Ini terbit matahari. Ibu lihat cahaya di sini matahari? Yang di sana lihat nggak matahari? Jangan lihat juga kan. Namanya matahari. Di sini lihat, sana lihat juga. Apakah mataharinya 2, 3, 4, 5? Ya enggak. Mataharinya 1 saja. Aslinya 1. Nah, maka ketika kita tidur, ruh kita pergi. Wah, kok nggak mati Ustaz? Tapi kan udah pergi katanya. Coba kan. Dia kira ruh itu 1 lapis. Enggak. Kalau 1 lapis begitu kita tidur pergi meninggal, nggak bisa bernapas lagi nih Bapak Ibu. Paham? Nah, itulah maksudnya. Jadi ruh yang pergi itu yang ruh aklinya itu, yang mengakalnya itu, kata bos kita. Bukan ruh idopi yang tinggal, yang bernyawa. Itu kan masih ada di dalam. Karena lapisan ruh itu bukan 1 dan dia bisa tampil di banyak tempat. Ya. Nah, itu penjelasan saya. Ini terpaksa saya bongkar supaya ilmunya tidak jadi fitnah, ya, bisa dipahami gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan api yang menjadi penjelmaan Allah Taala pada Nabi Musa itu hakikatnya cahaya, tapi kemudian disebut api karena hati Nabi Musa ingin mencari api. Ketika Allah bertajalli pada pohon, nah ini udah tadi ya. Kemudian beliau lanjutkan lagi, Abu Yazid Al-Bustami berkata ketika beliau melihat Allah bertajalli, Maha suci aku, betapa agungnya aku. Wah, Subhani, 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 Maha suci aku, Maha suci aku. Subhani. Sayyid Junaidi berkata, di dalam jubahku tidak ada lain selain Allah. Ini namanya syatohat. Ketika Allah bertajalli. Ini tinggi lagi ilmunya. Allahu Akbar. Subhani, Subhani, Maha suci aku, Maha suci aku. Nanti kalau ibu bertarikat bersih hatinya, nanti Bapak Ibu akan kelihatan tiplul ma'ani. Bentuknya seperti diri kita, tapi cahaya terang, cantik, indah. Maka dia ketika diperlihatkan itu, Subhani, Subhani, Subhani. Padahal itu tajalli Allah dalam dirinya. Maka dia katakan Maha suci. Karena dia lihat keindahan itu. Nah, ini sudah saya diskusikan secara rahasia kepada beberapa mursyid. Ujungnya nanti sama seperti itu. Itulah wajah asli kita nanti. Maka jemaah kita dulu waktu dia suluk, ibu-ibu, dia pingin kali jumpa Allah. Pingin kali dia bertemu dengan Allah. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia lihat, lapor sama Tuhan saya. Tuhan, aku tadi melihat yang cantik, indah sekali, cahaya terang, cantik, indah. Tapi wajahnya seperti diriku. Nah, itulah dia. Besoknya dia meninggal. Saking rindunya kepada Allah. Meninggal waktu suluk. Meninggal ya.
Cuma hari itu Tuhan saya takut dipitnah masyarakat. Ini gara-gara suluk meninggal. Padahal dia permintaan dianya itu. Saking rindunya dia kepada Allah Ta'ala. Ini saya bongkar ini agak kandas. Karena kajiannya ini agak-agak tinggi. Harus, kalau nggak begini nanti jadi fitnah lagi dia. Paham? Bisa dipahami, Bu? Bapak paham? Itulah tajalli-tajalli itu. Jadi Allah itu bisa berterjalli di alam nyata, di alam mulki. Tajallinya itu kan ada di alam mulki, ada di alam malakut, di alam jabarut, di alam lahut. Wilayah lahut tajallinya seperti itu. Ruh Rabbani. Ruh yang suci, bening. Itu menurut guru-guru mursyid kita dan pengalaman. Maka inilah yang dipahami. Makanya Yazid Bustami ini kan ulamanya ulama mursyid Naqsabandi. Yazid Bustami tersambung. Bahaudin Naqsabandi terus nanti ke Yazid Bustami. Kalau saya nanti tawajuh ya sebut nama beliau. Subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku. Akunya apa? Ya aku tajallinya Allah itu. Karena insan, al-insanu sirri. Manusia itu adalah rahasiaku. Wa ana sirru. Dan aku adalah rahasia. Begini. Itulah dia. Rahasia Tuhan. Muncul dia kan. Ya. Jadi kita itu, hakikat diri kita itu sebenarnya adalah bahagian dari sifat Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku ciptakan dari ruhku. Ruh di situ adalah ruh sifat. Itulah yang ditampilkan itu. Itulah makanya kedekatan kita dengan Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa ruh kita itu bagian dari sifat Allah? Sifat itu tidak terpisah dari zat. Kedekatan sifat dan zat itu lebih dekat dari urat leher. Lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Napas kita itu lebih dekat dari urat leher. Ya. Napas kita bagian dari ruh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain kata beliau. Dalam makom ini terdapat rahasia-rahasia yang sangat luar biasa bagi ahli tasawuf yang sangat panjang penjelasannya. Banyak lagi rahasia yang tak disebutkan beliau gitu. Terkait bimbingan rohani, harus selalu ada keserasian munasabah. Orang yang di tingkat dasar tidak mempunyai keserasian dia dengan Allah, antara dia dengan Allah dan antara dia dengan nabinya. Maka ia harus berada di bawah bimbingan orang yang telah mendapat bimbingan Allah. Artinya Pak, Bu, kalau ibu belum paham penjelasan seperti sudah tinggi kali, artinya karena kita spiritual kita masih rendah, ya paling nggak tahu dulu aja, tapi jangan membantah, jangan menyesatkan gitu. Ya, karena orang yang rendah itu selalu menyesatkan orang tinggi karena ketidakmampuannya menjangkau tadi. Padahal orang yang tinggi itu nggak sesat. Kan banyak orang seperti itu kan. Sesatnya Tuhan saya itu katanya. Padahal dia tidak paham, belum bisa dia mencerna. Dulu pernah saya sebut. Ketika anak SD, SMP, kita ajari sinus kosinus. Dia tambah-tambah, kurang-kurang pun belum mahir. Dia ajari sinus kosinus, sesatnya itu gak usah masuk kelas-kelas itu katanya pula. Padahal sinus kosinus bukan sesat, ada ilmunya. Artinya berjenjang begitu ya. Jangan dipaksa dalam ilmu ini. Kalau yang saya pahami, yang saya jalani, jangan dipaksa-paksa. Jalani saja dengan ikhlas, pelan-pelan. Nanti Allah akan berikan ilmu sesuai dengan kesiapan rohani kita, Pak. Saya Bapak Ibu bisa menjelaskan ini lama belajarnya. Saya ingat-ingat hampir 10 tahun baru bisa jelasin gini. Bukan sebentar. Kalau dulu nggak sanggup saya, nggak tahu ilmu seperti ini. Malah stres kita, memahami hadis itu stres kita. Ra'aitu Rabbi syabun amron. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Kan gila akal kita. Saat Tuhan berbentuk katanya. Makanya orang bilang Ibnu Taimiyah itu musabbihah, dia menjisimkan Tuhan. Hadis ini hadis orang apa? Orang tasyabuh, orang apa namanya? Mujassimah katanya. Menjisimkan Tuhan. Dia mensahihkan hadis itu. Itu ada hadisnya. Dalam Asma was Sifat Al-Baihaqi juga ada. Ya. Itu didoibkan karena kebanyakan ulama tidak bisa memahaminya. Kenapa? Ya, itu pengalaman spiritual tinggi. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani,
baru dia bisa jelasinnya. Setelah jelaskan baru kita paham. Oh, begitu rupanya. Itu ya. Orang yang di tingkat dasar hanya mempunyai keserasian dengan seorang wali, yakni keserasian dari sisi sama-sama manusia. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW saat hidupnya. Di saat Nabi SAW hidup di dunia, manusia tidak memerlukan bimbingan orang lain. Tetapi setelah beliau pindah ke alam akhirat, maka putuslah sifat keterkaitan dan beliau berada di makom tajarrud murni. Begitu pula para wali, ketika mereka sudah instan bertakluk dengan alam akhirat, mereka tidak akan lagi memberikan bimbingan langsung pada manusia. Nah, jadi ketika sudah mereka masuk alam ruh, nabi, para wali, mereka nggak bisa, nggak ada kewajiban lagi, tugasnya sudah selesai. Ya. Pahamilah jika Anda termasuk orang yang mudah memahami. Jika Anda tidak mampu memahaminya, carilah pemahaman mengenal hal itu dengan riyadoh nuraniyah. Artinya banyak-banyaklah beribadah, riyadoh, latihan ibadah supaya mudah memahami apa yang dijelaskan ini gitu. Nanti kalau sudah bersih bening hati kita, pengalaman spiritualnya cukup, oh begitu rupanya, iya rupanya ya. Nah, ada lagi Bu, pengalamannya banyak. Tak mungkin saya ceritakan. Penglihatan kita dalam mimpi itu macam-macam. Saya beberapa macam-macam mimpi itu penampakan. Saya tanya Tuhan saya, itu tajallinya katanya. Tapi kenapa begini-begini Tuhan? Ini tanda alam, begini-begini. Jelasnya semua. Tajallinya beda-beda nanti itu, penampakannya. Semuanya ada ilmunya. Riyadoh nuraniyah untuk mengalahkan nafsu-nafsu menjadi sumber kegelapan. Hal itu karena pemahaman seperti ini hanya dapat diperoleh dengan cahaya ruhani. Cahaya ma'rifah, cahaya iman. Tidak bisa dipahami dengan akal yang sederhana. Itu hanya bisa diperoleh dengan cahaya ruhani. Bukan dengan lawannya, kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan. Cahaya akan datang pada tempat yang indah dan memancar, dan orang yang masih tingkat dasar tidak memiliki keserasian dengan wali yang sudah bertakluk dengan alam akhirat. Jadi kalau kita masih dasar, tidak bisa. Nggak yakin kita Bu, bisa dialog dengan roh para wali. Nggak bakalan yakin. Saya setengah mati meyakinnya nggak bisa saya dulu. Ya, nggak bisa yakin saya dulu. Kenapa? Saya cari dalilnya, hampir 100 kitab saya cari, saya buka. Nggak ada, saya nggak ketemu dalilnya bisa ngomong sama roh para wali. Nggak ketemu saya. Ya, padahal sebenarnya ini yang terakhir lah ini ya. Bisa nggak, mungkin nggak kita ngomong dengan roh para wali, bahkan nabi. Bisa kalau izin Allah, kalau kita tahu ilmunya. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Ketika ibu misalnya, ya ketika ibu di rumah, tiba-tiba anak ibu itu tabrakan. Waktu tabrakan anak itu, dia menyeru ibu. "Ma, tolong aku, Ma." Kata dalam hatinya. Ibu di rumah tersentak. Ada apa ini ya? Itu tersambung ruhani ibu dengan anak. Itu sambungan ruhani di alam nyata. Ruhani ini, ruhani kita kan di alam ruh juga. Di alam nyata saja ruhani itu bisa tersambung. Kalau dia sudah lepas dari jasmani, masih bisa kita terhubung. Makanya dulu ulama-ulama besar kita sebelum ada HP, mereka pakai telepati. Sambungkan ruhani, sambungkan rasa, tersambung sinyalnya. Itu kayak radio, tersambung sinyalnya, terjadi getaran nanti membentuk suara. Ngomong kita, ting, 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 ting. Suara hati tersambung. Oh, iya. Radio saja itu bisa, gelombang radio itu bisa menghasilkan suara. Gelombang ruhani kok nggak bisa? Mana hebat gelombang ruhani kita dengan gelombang radio? Itu ilmu metafisiknya, ilmu apanya lah, elektroniknya. Itu kan dari gelombang bisa menghasilkan suara.
Nah, maka ada istilah energi nggak bisa dihilangkan. Energi itu nggak bisa dibinasakan, tapi bisa dirubah. Energi berubah jadi gelombang. Gelombang bisa menjadi sinyal. Sinyal bisa jadi, ya macam-macam. Bisa jadi gelombang, bisa jadi suara. Jadi sinyal. Ya kayak radio itu, FM. Kan kedengaran suaranya jadi kan. Maka dulu pertama kali ada radio, hei, apa itu? Jin itu, jin, kata orang pula kan. Di awal-awal adanya radio. Itu suara apa? Itu suara jin katanya coba. Karena dia nggak ngerti teknologi. Padahal ruhani kita lebih hebat dari elektronik kan. Jasad kita kan ada elektriknya. Makanya kalau kita pegang, bisa kontak kita kan. Itu nyambungkan, ini ada elektronik di jasad kita ini. Yang nyambungkan itu elektronik. Nah, itu yang penting tahu ilmunya. Ini logikanya saya kasih tahu supaya jangan jadi fitnah. Orang salafi ini kan suka kali fitnah orang tarikat. Mana mungkin ngomong sama ruh. Jin korinnya itu katanya, sama jinnya itu kan. Itu karena dia nggak ngerti. Nabi Muhammad ngobrol sama ruh para nabi, sholat bersama di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Apa masalah? Seluruh para nabi hadir di situ sholat berimam. Hadisnya Sahih Bukhari. Tapi mereka nggak mencerna, nggak bisa mencerna. Ada hadisnya Sahih, tapi nggak nangkap akalnya, karena spiritualnya belum mencukupi untuk memahami hadis seperti itu. Ya. Belum cukup spiritualnya untuk tidak ada keserasian tadi. Karena terlalu tinggi tadi bahasa Pak Syekh begitu. Nah, itulah yang dijelaskan Pak Syekh Berjelani. Jadi nanti bisa kita tersambung. Makanya nanti orang-orang mau meninggal itu bisa kita dialog sama dia. Kamu kenapa belum pulang? Ya aku nggak tahu jalan pulang katanya. Dia cari dia. Itu nurani kamu ikuti. Itu ini. Nah, yang ikuti itu. Oh iya katanya. Ya ngobrol sih, aja ngobrol Pak. Bagi yang sudah tahu cara dan ilmu, ziarah kita ke kuburan gitu juga. Ngobrol sama Bani. Kalau sudah sanggup, sudah waktunya, ngobrol. Maka ziarah di makam wali itu orang tarikat senang. Ya. Senang, karena kadang-kadang memang Allah tampakkan tajalli di situ rohani apanya yang dia ziarahi. Kadang korinnya datang, kadang ini ada bedanya. Nah, itu kan ada bedanya. Kadang ada korinnya yang datang, kadang ada rohaninya. Ya udah ngobrol. Nah, dan ini tidak bisa dicerna kalau spiritualnya rendah tadi pengalamannya. Ya, tapi ini pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena saya sudah membuktikan, bukan omdo. Saya sudah buktikan. Ya. Meninggal orang tua teman saya. Apa? Saya coba sambungkan. Mohon ke Allah. Sambung. Apa pesan ibu sama anak ibu? Dikasihnya pesan 3. Saya sampaikan. Bang, saya mohon maaf. Boleh nggak saya sampaikan pesan ibu ke abang? Nah, apa itu? Ini 3. Benar nggak pesannya? Benar, nyata, sesuai dengan yang dia apakannya. Nah, itu kalau dia ya seperti getaran dia nanti. Begitu tersambung getaran kita tanya, kirim sinyal, dia sambung. Baru nanti hati kita ngomong sendiri. Nah, ngomong sendiri tanpa kita suruh. Yang penting hati kita ke Allah. Nyambung sendiri. Nah, itulah. Ya. Dulu demi Allah saya nggak percaya orang bisa ngomong dengan ruh. Kenapa? Ya memang nggak bisa, nggak ada dalilnya kok. Kata mereka. Padahal jelaskan dalilnya. Dalilnya apa? Nabi Muhammad di perang Badar. Para kafir Quraisy, apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhanmu? Nah, ini kan perang Badar ini Umar kan baru masuk Islam. Belum hebat kali spiritualnya. Perang Badar baru hijrah kan. Ya Rasul, apa mereka dengar apa yang kau ngomongkan? Oh, ruh kafir itu lebih dengar dari kalian yang hidup, kata Nabi kan. Mereka sudah dengar, Pak, kita ngomong. Mereka lebih dengar dari orang hidup, tapi mereka nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Itulah hijab yang diberikan Allah kepada orang kafir. Tak diizinkan mereka, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah salah satunya. Ya. Maka orang beriman itu ya alhamdulillah lah.
Orang-orang beriman ini pasti lebih dimuliakan Allah. Baik, saya kira itu saja.